Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri Amin. wa yassir li amri Amin. واحلل عقدة من لساني يفقهوا آمين. قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita rutinitas pahala salat maghrib 15 menit 20 menit. Kita ulangi yang kemarin, kita lanjutkan, kita tambah satu hadis, begitu seterusnya. Mengenai tentang kematian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ulangi satu menit 2 menit. Mal mayyitu fi qabri, tidaklah orang mayit di dalam kuburnya illa kalwarithi yang tadhiru da'watah, seperti orang yang tenggelam yang menunggu doa al-haqqu min ibnihi, dari orang yang berhak, yaitu anak-anaknya, atau akhihi, atau teman-temannya, atau saudara-saudaranya, atau soni'inmu, atau teman-teman. Itu hadis pertama. Yang kedua, orang yang telah meninggal itu biasanya memang selalu menunggu dan menunggu, karena kehidupan akhirat yang namanya alam kubur adalah awal pintu daripada kehidupan akhirat. Innal kubra awal manazil akhir. Sesungguhnya alam kubur adalah pintu daripada kehidupan akhirat. Orang yang di dalam kehidupan sehari-hari tidak beramal bila hisab. Semua amal yang kita lakukan di dunia, baik amal buruk atau amal baik, tanpa hisab, karena kehidupan di dunia. Tetapi setelah kita menginjak alam kubur, alam barzakh, fi hisab wal amal, ada pembalasan tanpa lagi kita bisa beramal. Seperti hadis yang ma'ruf, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim, idza ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min salis. Ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, dan sedekah jariah, sedekah jariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti kemarin juga kita telah bahas satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat yang bernama Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, tasaddaq ala mautatik." Wahai Ali, bersedekahlah kamu atas ahli waris
telah meninggal dunia. Wa inna Allah Ta'ala qad wa'ada malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewakilkan kepada para malaikat yahmiluni salihah al-hayat ilaihim, membawa amal-amal sedekah kepada mereka yang telah meninggal. Wa yafrahu, mereka berbahagia, bahagianya mereka asyaddu yafrahu lahum, mereka lebih bahagia dibawakan pahala sedekah dari orang-orang yang masih hidup. Bahkan dalam hadis lain itu faedah haqiqat, jika itu terjadi, ahabbu ilaiha minad dunya wa ma fiha, lebih dicintai, lebih disukai daripada dunia beserta isi. Dan mereka mendoakan kepada kita yang masih hidup, Allahumma ighfirhu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi alam kubur. Allahumma ighfir liman nawwara kuburuna, ya Allah terangilah mereka dengan kebahagiaan surga. Basyiru fil jannah kama basyaruna fi qubur, seperti mereka menerangi dan memberikan kebahagiaan aku menerangi kubur. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian kemarin juga dilanjutkan, Islam itu adalah agama yang adil. Kita dipilihkan dua cara, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, amal kemaksiatan atau amal kebaikan, wa taqwaha, yang konsekuensinya akan kita terima balasannya di akhirat. Dunia ini hanyalah sementara, umur kita yang 60-70 tahun banyak sini Ustaz, itu hanya 1,5 jam saja nanti di kehidupan akhirat yang begitu panjang, abad. Dunia dikatakan sebagai ladangnya akhirat. Dunia dan mazra'atul akhirah. Beramallah sebanyak-banyaknya sebagai bekal akhirat. Jangan sampai nanti kita menyesal. Berapa banyak disahkan dalam hadis-hadis terdahulu orang yang telah wafat, begitu meninggal dunia mereka diperlihatkan baunya surga. Biasanya mereka digotong dalam kurung batang dalam keranda yang kendaraannya manusia, mau dibawa ke mana. Mereka mengatakan kalau orang soleh, qaddimu, segerakanlah makamkan aku ke dalam kubur, segerakan, karena sudah mencium baunya surga. Kalau jenazah itu jenazah orang alim, seakan kurung batang itu ringan dan yang membawanya ingin cepat-cepat dibawa karena doa sang alim. Qaddimu, segerakan. Tapi bila yang dibawa dalam keranda itu adalah orang yang ahli maksiat, berdosa, banyak berbuat saleh, baik diri sendiri ataupun orang lain, dia akan mengatakan, aina tadhhabuna biha, kemana mereka akan membawaku? Karena kalau orang alim meninggal dunia, rohnya akan dibawa oleh malaikat ke dalam illiyin wa illiyun, ke dalam di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Itu arwahnya para salihin, arwahnya para anbiya, baunya semembar mewangi seperti tersebut.
Tapi kalau pendosa banyak berbuat kesalahan, berzalim, mereka tidak diberi harta seperti itu. Ketika nyawanya diangkat karena dia berbuat dosa, tidak diangkat ke illiyin. Mereka setelah wafat melihat jenazahnya digodong, tidak diberi harta surga. Mereka justru bertanya, aina tadhhabunana? Mereka akan membawa kemana jenazah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah persiapan orang-orang yang masih hidup di dunia. Kalau dia meninggal dunia, tidak membawa persiapan, itu seperti ingin bepergian jauh tanpa membawa bekal. Dia akan merasa kesusahan, kelaparan, kehausan, bahkan untuk tidurnya pun dia akan kelelaran di pinggir jalan. Apa dalilnya? Man dakhala al-qubur bilazat faka'annama raqiba al-bahr bila safinah. Orang yang meninggal dunia, man dakhala al-qubur, orang yang akan dimasukkan ke dalam kubur bilazat, tanpa membawa bekal, faka'annama, maka seperti dia mengarungi lautan. Faka'annama raqiba al-bahr bila safinah, seperti orang yang mengarungi lautan, walaupun dia gagah perkasa, lautan begitu luas, tapi kalau tanpa perahu maka dia akan tenggelam. Seperti orang mengarungi lautan luas bila safinah. Ini pernah kita dengarkan dari ulama di suatu. Ini begitu ma'ruf, begitu terkenal. Man dakhala al-qubra bila zalim faka'annama raqiba al-bahra bila safinah. Kalau kita akan menghadapi kematian, itu pasti ada. Di dunia ini tidak ada yang tidak pasti. Yang pasti hanya satu, yaitu kita akan menghadapi kematian. Cuma waktunya, tempatnya, kapan, itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Orang yang sehat walafiat meninggal dunia, anak kecil yang sedang lucu-lucunya meninggal dunia. Ada orang sakit bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tidak meninggal dunia, masih diberikan umur panjang. Karena yang namanya maut itu adalah rahasia Allah. Yang dianjurkan untuk kita semua yang masih hidup, persiapkan amal ibadah untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita merugi di alam akhirat. Orang yang ahli ibadah sekalipun mereka menyesal. Bukan menyesal karena dia tidak beribadah, ibadahnya masih kurang. Apalagi kita yang orang awam, pastilah merasa selalu berkurang. Bila dibandingkan para ajaran, para kiai, para ulama. Untuk itu pentingnya kita untuk mengaji, selalu hadir di majelis ilmu. Para ulama mengatakan la tufarriqu majalisil ulama. Janganlah kamu
jauh daripada majlisnya ilmu, majlisnya ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang lebih indah di atas muka bumi kecuali majlis ilmu, majlis ulama. Ini dikatakan sebagai Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah, taman-tamannya surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Raudhatul Jannah. Para sahabat pada saat itu banyak yang bertanya, ya Raudhatul Jannah ya Rasulullah. Raudhatul Jannah adalah majlis-majlis ilmu, majlis ulama, majlis Rasulullah seperti ini. Kalau kita sebagai penjaga diberikan wanita cantik, kira-kira mau apa tidak? Pasti mau. Ini kita diberikan bidadari, mungkin lebih dari 70 bidadari, karena duduk di majlis ilmu, Masya Allah, Subhanallah, nanti kita akan diberikan pahala yang seperti 1000 kali menziarahi orang yang sakit, 1000 kali orang yang salat malam 1000 rakaat, 1000 kali takziah kepada orang yang meninggal dunia. Begitu seterusnya. Begitulah keistimewaan daripada majlis ilmu. La tufarriqu majalisul ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sekian, sudah 15 menit lebih. Semoga berguna untuk diri saya pribadi dan para hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Kita doakan kepada tetangga-tetangga yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang baik. Juga doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar berbakti kepada kedua orang tuanya dan kita. Ala hadirin niyyah wa bi kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwaab al-khair wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-rahmah wa abwaab as-si'ah wa abwaab ar-rizq wa abwaab al-jannah. Allahumma a'ti 'riqabana minan nar wa riqaba min azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء رحيم ويا دافع البلاء رحمن دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.